Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengenalan teori akuntansi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Siti Novianti Swatun Hasanah. Saya Winda Sufi, NIM 10. Nama saya Suryantas Gusti Pratiwi, saya NIM 8. Saya Mutrik Rahma Prabawanto, NIM 9. Ada pandangan terhadap teori akuntansi. Akuntan sering dihadapkan pada berbagai masalah yang menyangkut transaksi yang memerlukan interpretasi atau analisis khusus, seperti analisis ekonomi, sosial, hukum, statistik, dan politik. Berikut ini ada beberapa pandangan yang berbeda terhadap teori dan praktek akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai catatan historis. Teori ini menganggap akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan yang didasarkan pada standar akuntansi yang dihasilkan oleh badan yang berwenang. Lalu yang kedua ada akuntansi sebagai bahasa. Teori ini menganggap bahwa manajemen harus mengkomunikasikan informasi yang diolahnya kepada pihak lain atau pemegang saham. Yang ketiga, akuntansi sebagai apolitik antar perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai serta mendukung kebutuhan kelompok tertentu, dan informasi akuntansi dirancang dan digunakan untuk membuat kebijakan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Penentuan standar akuntansi ada proses politik. Berdasarkan teori ini, manajer akan melobi pembuat standar akuntansi agar standar yang dihasilkan dapat meningkatkan kompetensi manajemen, mengurangi beban pajak, dan mengurangi biaya pembukuan. Yang kelima, akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap bahwa sistem akuntansi itu sebagai sumber-sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. Yang keenam, akuntansi sebagai informasi komunikasi dan keputusan. Teori ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi tindakan. Yang ketujuh, akuntansi sebagai barang ekonomi. Teori ini menganggap akuntansi sebagai seperangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Yang kedelapan, akuntansi sebagai komoditi sosial. Berdasarkan teori ini, akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang kesembilan, akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan kelompok elit. Yang terakhir, yang ke-10, akuntansi sebagai klub sosial. Teori ini menganggap prinsip-prinsip, standar, dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu dan tujuan-tujuan akuntan. Definisi teori akuntansi merupakan suatu kesusunan konsep, definisi, dan dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi serta menjelaskan hubungan antar variabel dalam struktur akuntansi dengan maksud untuk dapat memprediksi fenomena yang muncul. Yang ketiga ada konsep teori akuntansi. Yang pertama, teori akuntansi semantik. Teori akuntansi semantik menekankan pada masalah penyimbolan dunia nyata ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi atau elemen sistem keuangan, sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisik perusahaan tanpa menyaksikan secara langsung. Yang kedua ada teori akuntansi sintaktik. Teori yang berorientasi membahas masalah-masalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk statement keuangan. Yang ketiga ada teori akuntansi pragmatik. Teori ini memusatkan pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan atau membahas reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Perumusan teori akuntansi. Dalam literatur, dikenal beberapa pendekatan dalam merumuskan teori akuntansi. Masing-masing penulis memberikan metode yang diikutinya. Beberapa pendekatan dalam perumusan teori akuntansi menurut Belkawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan informal terbagi atas ada 3, pragmatis, praktis, dan non-teoritis. Dalam metode ini, perumusan teori akuntansi didasarkan atas keadaan dan praktik di lapangan.
Yang menjadi pertimbangan adalah hal-hal apa yang berguna untuk menyelesaikan persoalan secara praktis. Yang kedua ada pendekatan otoriter. Dalam metode ini, yang merumuskan teori akuntansi adalah organisasi profesi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengatur praktek akuntansi. Yang kedua ada pendekatan teoritis yang terbagi dua, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang ketiga adalah etik. Dalam pendekatan perumusan akuntansi ini digunakan konsep kewajaran, keadilan, pemilikan, dan kebenaran. Yang keempat sosiologis. Yang menjadi perhatian utama dalam perumusan teori akuntansi adalah dampak sosial dari teknik akuntansi. Jadi, yang menjadi perhatian bukanlah pemakai langsung, tetapi juga yang kelima ada makroekonomi. Pendekatan ekonomi dalam perumusan teori akuntansi menekankan pada kontrol perilaku indikator makroekonomi yang menghasilkan perumusan teori akuntansi.